warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, NPM A1GP 260, nomor ujian 2020401806. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama PGSD Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, semangat semuanya. Semoga semangat ini dijaga sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Ustazah mau lihat dulu. Coba lihat di kelompoknya siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah, berarti Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Sebelum mulai, Ustazah mau lihat dulu, udah rapi semua belum duduknya? Face shield udah dipakai semua? Iya. Jadi walaupun kita sekarang ada di sekolah, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai face shield atau masker. Oke, Nak? Coba dicek dulu di samping meja, di bawah kursi ada sampahnya. Tadi datang paling awal? Yumna, ayo. Yumna, Ustazah minta tolong pimpin doa, bisa? Oke, silakan Yumna. Semoga dengan mengawali pembelajaran dengan berdoa, Allah mudahkan kita nanti dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih semangat, kita cek dulu lah semangatnya, kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Suhu, oksigen, air, tanah, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan 3 hal pokok. Kebutuhan pokok tersebut ialah sandang. Tentang apa sih tadi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo. Tentang apa? Ekosistem. Yang dari video yang kita bahas tadi, apa isinya? Apa, Nak? Abiotik sama biotik. Nah, ada dalam ekosistem ada yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah belajar belum tentang abiotik dan biotik? Apa contoh komponen biotik? Biotik, ayo. Biotik itu apa? Hidup atau tidak hidup? Hidup. Contohnya angkat tangan dulu dari video tadi. Ayo boleh. Manusia. Dengan hewan, dengan lingkungan. Iya, hebat. Tanaman. Terus ada apa ini? Apakah ini sebuah ekosistem? Ya. Udah belajar kan tentang ekosistem? Udah. Apa saja yang bisa anak-anak Ustazah sebutkan dari ekosistem di sini? Coba. Makhluk yang nggak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia mengambil makanan dari mana? Dari produsen. Dari produsen. Apa produsennya? Tumbuhan. Hari ini mau bahas apa ya kira-kira? Nah, yang akan kita bahas hari ini, ada yang bisa bantu bacakan? Tujuan pembelajaran kita? Setelah mencermati teks, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan pada PowerPoint, siswa mampu menguraikan 3 pokok pikiran dengan cermat. Coba, apa yang akan kita lakukan berarti hari ini? Kita lakukan di sini, Nak. Mencermati teks. Jadi nanti kita akan membaca teks dulu, diamati dengan teliti. Kita akan menentukan 3 pokok pikiran pada teks. Kalau dia ini kan ekosistemnya terbatas nih, buatan. Kalau di alam bebas, apakah yang makan tanaman cuma belalang? Ada yang lain? Ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran keempat adalah setelah diskusi kelompok. Lanjut.
siap ya? Nah, coba dicermati teksnya. Baca dalam hati. Segera, ayo. Silakan yang menghadap ke samping boleh, badannya ngadap ke depan boleh. Ya, ini nanti dibaca dengan baik, kemudian ditemukan mana yang merupakan pokok pikiran. Ingat, kita tadi mau mencari pokok pikiran. Pokok pikiran. Ini baru satu paragraf ya. Nanti ada 3 paragraf. Mampu membuat makanan sendiri. Hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Sudah selesai? Kita lanjut dulu. Apa sih pokok pikiran dari teks pertama? Angkat tangan. Yang bisa. Apa nak? Ketergantungan iya, tentang ketergantungan makhluk hidup. Yang lain, ada lagi pendapat yang lain? Bagus, berani berargumen. Ayo, yang lain. Hewan mendapatkan Apa tangan dulu? Satu nanti. Nah, boleh. hewan mendapatkan energi dari sinar matahari. Ada ya? Oh iya, tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Itu pokok pikiran atau informasi penting? Informasi penting. Kita lanjut dulu paragraf kedua ya. Ada yang bisa bantu bacakan satu orang? Angkat tangan. Boleh, silahkan. Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada Ada yang bisa menyebutkan apa sih pokok pikiran dari teks ini? Ayo, boleh. rantai makanan adalah hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Ada yang lain? Ayo, bagus, sudah berani. Ayo, coba. Ini udah angkat tangan. Silakan. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Ayo, kita harus bisa membedakan ide pokok dan informasi penting. Lihat di sana, ingat. Apa nak? Apa? Energi. Boleh, ayo. Itu kan masih pendapat ya kan? Iya, ada beda-beda nih. Mana ya yang pokok pikirannya? Nanti itu tugasnya. Coba dibaca di bahan ajarnya secara berkelompok. Sudah ada bahan ajarnya kan di setiap kelompok kan? Ayo diskusi dulu kelompoknya. Mana ya? Mana ya ide pokoknya? Ayo. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Boleh. Secara berkelompok, Ustazah akan meminta anak-anak semua untuk mengidentifikasi mana sih, yang mana sih ide pokoknya, yang mana sih informasi pentingnya. Bisa? Coba diskusikan dengan kelompoknya. Ustazah akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti dibahas, dikerjakan di sini. Nah, coba dipinggirkan dulu. Kelompoknya kemarin udah dibagikan? Iya. Kelompok sebelah sini kelompok apa ya? Mana? Kelompok produsen, takbir. Juga. Kelompok pengurai takbir. Oke, semangat semua ya. Berarti semuanya nilainya 100. Nah, sekarang coba analisis dari setiap paragraf tadi yang ada di PowerPoint maupun yang ada di LKPD-nya. Mana sih yang merupakan ide pokok? Mana yang merupakan informasi penting? Coba dibuka di halaman ketiga, lembar ketiga. Di sana ada diminta menuliskan pokok pikiran dan informasi penting dari
Nah, sekarang ada yang nanya nih, Nak. Zah, tadi dijawab ide pokok itu ada di tengah-tengah tuh, ya kan? Tumbuhan. Kita coba lihat video ini ya. Nah, kita lihat dulu. Dia akan belajar tentang mengenal cara menentukan pokok pikiran dalam satu paragraf. Lihat ya caranya. Tahu nggak apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran utamanya adalah mengenal. Oke, bagus sekali. Ide utama atau isi pembahasan dari sebuah paragraf. Kita gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang atau gagasan yang jelas yang digunakan. Kalimat utama ini letaknya ada 3. Ada 3 kemungkinan. Di awal yang disebut paragraf deduktif, di akhir induktif, atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diulang kembali di akhir paragraf. Nah, jadi carinya di mana ya? Pokok pikiran tadi nyarinya di mana ya? Di awal atau di akhir? Kalau yang di tengah tadi apa? Di tengah tadi itu Namanya? Ayo. Informasi penting untuk menjelaskan isi paragraf. Ayo, satu video untuk membantu anak-anak ustazah membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba diperhatikan ya, untuk membantu. Kali ini rantai makanan. Nah, lihat di sini ada apa ini, Kak? Ada malam. Sebagai konsumen pertama, mau makan apa yang ingin dimakan? Padi. Padi ya, tanaman ya. Kemudian di dalam nanti dimakan oleh Makan. sebagai konsumen keberapa? Kedua. Lalu dimakan Makan kata. itu tadi rantai makanan cuma 1, kan? Nah sekarang tentang jadi nah, ini di sini. Kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan dalam rantai makanan. Lihat ini apa nak? Tanaman ya. Tanaman bisa padi, jagung, apa saja. Apa yang memakannya? Nanti lihat tikus juga. Kemudian singa dimakan oleh kata. Ini kadal ya. Lalu si kodo atau kata, tikus dan kadal biasanya yang makan ya. Dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh ada berapa rantai makanan? Ada. Ayo, cermati. Silakan sekarang anak-anak membuka LKPD-nya, kemudian mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang sudah Ustazah bagikan tadi. Di sana ada perintahnya kan? Nah, ada perintahnya kan? Di sini petunjuknya LKPD 1, kerjakan bersama kelompokmu. Bacalah teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan cermat. Yang kedua, temukan dan uraikan ide pokok atau pokok pikiran dan hal penting setiap paragraf. Tuangkan hasil catatan kelompokmu dalam peta pikiran pada karton yang dibagikan. LKPD 2. Nah, nanti antum jangan salah pilih ya. Di LKPD 2, ini ada langkah-langkah ya membuat peta pikiran tadi. Buat dulu kolom utama, kotak utama, dituliskan judulnya, kemudian dibuat informasi pentingnya, ditarik garisnya. Nanti Ustazah bantu Kak ya. Nah, di LKPD 2, perhatikan setiap gambar. Ada gambarnya kan di LKPD 2? Nah, itu juga udah Ustazah siapkan gambar-gambar yang lebih besar di dalam amplop masing-masing kelompok. Nanti, ini kan belum ada, ini udah jadi jaring-jaring makanan belum? Kenapa belum? Tidak ada garisnya. Tidak ada garisnya, betul. Belum ada panahnya. Jadi nanti tugas anak-anak semuanya buat ditempel. Ada lem kan di kelompoknya masing-masing? Ada lem, gambarnya ditempel, kemudian buat tanda panahnya. Tentukan berapa, sebanyak-banyaknya rantai makanan yang ada di dalam yang bisa memuat semua gambar di sini. Faham tuh?
Nanti kita tinggal presentasi. Tidur mulai bereskan. Nah, sekarang silakan duduk kembali. Kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, Ustazah kasih kesempatan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Yang lain menanggapi, ayo. Yang mau presentasi, ayo silakan angkat tangan. Boleh, silakan. Kelompok pengurai udah berani maju ya, silakan. Maju ke empat-empatnya. Bawa hasilnya. Silakan. Bukan. Di sebelah sana ya. Lalu di sebelah sana. Di sebelah sana, boleh, silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pengurai. Boleh, silakan, boleh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Ada yang bentuk yang lain, boleh. Kelompok, boleh, terima kasih. Kelompok pengurai boleh dibawa dulu ke kursinya. Oke, bisa nak ya? Oke, slowly. Oke, makasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok pengurai. Sekarang kelompok, oke, boleh udah angkat tangan. Konsumen, menjelaskan dulu jaring-jaringnya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin ke teman-temannya. Jangan ditutupin. Teman-teman. Tadi dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Terus elang dimakan ular. Pohon dimakan ular.
tikus dimakan ular. Ularnya bukan ular dimakan tikus, tapi ular makan tikus. Ya, oke. Makasih ya masukannya. Ada yang lain? Duduk, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok konsumen. Ya, silakan duduk. Yang mau mempresentasikan peta pikirannya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Hewan lain yang memakan tumbuhan hijau. Energi mengalir dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan bisa membuat jari-jari makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam ekosistem disebut jari-jari makanan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok pengurah yang sudah berani maju ya dan menjelaskan. Boleh kelompok produsen silakan maju mempresentasikan hasilnya. Elang makan ayam makan katak makan belalang. Oke, terima kasih kepada kelompok produsen yang sudah mempresentasikan hasil dari makanan dan peta pikiran. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Coba diperhatikan di papan tulis. Nah, inilah sebuah peta pikiran. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini judul dari sebuah teks atau bacaan. Kelompok pengurai bisa terlihat? Halo? Hai. Oke. Nah, di sini ada ide pokok dari teks ini. Ini di paragraf pertama, ini paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian dari setiap paragraf diberikan ide penjelasnya. Ketika membuat jaring-jaring makanan, maka kita akan menggabungkan beberapa rantai makanan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa rumput ini yang makan bukan cuma belalang kan? Di sini rumput atau padi? Padi. Nah, dimakan oleh tikus, dimakan juga oleh belalang, dimakan juga oleh ulat. Jadi di sini ada banyak rantai makanan yang terlibat. Baik, ada yang mau bertanya? Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, hubungan antara dari tujuan tadi beberapa tujuan tadi? 4. Yang pertama, membuat jaring makanan dan menentukan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan menentukan 3 pokok pikiran. Bagaimana menentukan pokok pikiran tadi? Cari baca teksnya, kemudian cari di mana? Sekarang Ustazah ada 4 soal evaluasi. Semua barang disimpan, hanya ada pensil di atas meja.
Tadi kita sudah belajar tentang menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Dari teks, ya kan? Kalau ada pokok pikiran pasti teks dalam sebuah paragraf. Letaknya di mana, Nak? Di awal. Awal atau di akhir? Atau di awal kemudian dijelaskan lagi di akhir. Kemudian kita sudah membuat apa tadi yang pertama? Membuat peta pikiran dari apa? Dari teks. Kemudian yang ketiga kita menentukan hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring, bahwa jaring-jaring makanan adalah, ayo, apa jaring-jaring makanan? Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Yang terakhir kita membuat jaring-jaring makanan. Pelajaran kita hari ini seru? Semangat? Semangat. Pertemuan selanjutnya, anak-anak semua akan membahas tentang perubahan jaring-jaring makanan. Kalau tadi jaring-jaring makanannya adalah hubungan antara beberapa rantai makanan, besok akan dibahas perubahan pada jaring-jaring. Dan sama orang tua nanti, anak-anak pasti punya hewan kesayangan, kan? Ya, biar kucing, kelinci. Nah, nanti anak-anak kalau di rumahnya ada hewan kesayangan, buatlah jaring-jaring makanan yang ada hewan tersebut. Rawani, sekolahku, Al-Quran, pedomanku, prestasi, semangatku, ibadah, amalanku, salat, lima waktu, pasti Allah Akbar. Untuk pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum ditutup, Ustazah minta semuanya cek dulu di bawah meja, di bawah kursi ada barang-barang yang berceceran, ada sampah-sampah yang berceceran. Dapat dilihat adalah atau spidol yang terjatuh. Sebelum kita tutup, tepuk PPK. Religius, Mandiri, gotong royong, integritas, cerdas, berkarakter, menyenangkan, Is the best. Allahu Akbar. tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf, pada Allah mohon ampun, banyak salah Ustazah. Mohon maaf ya semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ustazah Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.